Yes, mantap. PSSI akan naturalisasi 3 pemain keturunan top Eropa. Siapa saja mereka? Panik. Media Cina sebut timnas Indonesia ganas di kandang. Mereka adalah naga sesungguhnya di ASEAN. Atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta nampaknya telah menjadi momok menakutkan sejumlah rival. Tak terkecuali Cina. Yap, tak dapat dipungkiri, antusiasme supporter Garuda memang telah menjadi daya magis tersendiri bagi timnas Indonesia. Hal itu pula yang dirasakan sejumlah pemain keturunan saat membela Merah Putih. Seperti ketika berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah, rupanya aura GBK juga membuat Cina ketar-ketir. Bahkan, media Cina sampai menyebut timnas Indonesia ganas di kandang. Disitat dari akun 998, Cina tengah bersiap melawan skuad Garuda di markas timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025. Dalam tulisannya, media asal Cina 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Bunyi keterangan media itu dikutip Bola Sport. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, sambung 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina, sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Timpal tulisan di artikel itu. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin, lanjutnya. Rumornya mereka akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru. Itu tentu akan membuat skuad Indonesia makin kuat, tandasnya. Lantas mampukah timnas Indonesia menyingkirkan Cina di laga lanjutan nanti? Media Cina, NetEase khawatir dengan timnas Indonesia yang akan kembali diperkuat Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi itu disebut bisa mempengaruhi kekuatan skuad Garuda. NetEase khawatir dengan kehadiran pemain lawas ke timnas Indonesia itu. Menurut media Cina itu, pemain 35 tahun ini bisa membuat tim Dragons julukan timnas Cina kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Stefano Lillipali menjadi kejutan dalam daftar 32 pemain sementara yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun, terus membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil cemerlang. Bersama Borneo FC Samarinda, Lillipali menjadi salah satu pilar kunci di lini tengah, membantu timnya bersaing di papan atas BRI Liga 1 2024-2025. Hingga pekan ke-33, Lillipali mencatatkan statistik mengesankan. 5 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan dengan total 1.516 menit bermain. Meski jumlah golnya menurun dibandingkan musim sebelumnya, 11 gol dan 15 assist, konsistensi Lillipali sebagai starter tetap terjaga. Dengan hanya sekali menjadi cadangan saat melawan PSM Makassar. Dengan dipanggilnya kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia, media Cina nampak panik.
Kejutan? Skuad Indonesia kembali memanggil satu nama yang mempunyai segudang pengalaman di Eropa, tulis NetEase. Nama itu adalah Stefano Lillipali. Dia adalah penyerang yang sekarang bermain di Liga 1 Indonesia. Lanjut media Cina itu. Dia menjadi salah satu pemain yang sering masuk ke daftar top skor di Liga 1 Indonesia. Ini tentu menjadi satu ancaman yang nyata untuk tim nasional Cina, tegas NetEase. PSSI akhirnya mau jujur. Akui sedang dekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, 18 tahun market value 208,58 miliar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membeberkan pihaknya sedang mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, gencar diberitakan PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang sedang berkiprah di Eropa. Terutama setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terbang ke Eropa untuk memantau sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jenson Slate dan Guy Roreat. Tak banyak diberitakan. Namun Kluivert pun sudah mengakui bahwa dirinya tertarik untuk menaturalisasi Guy Roreat yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan bek kanan. Guy Roreat memang sedang berusaha dinaturalisasi. Namun kita sedang melihat apakah dia masih eligible, ujar Kluivert. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik. Jadi bisa untuk membantu timnas Indonesia, tambahnya. Terkait kemungkinan Guy Roreat untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia, Exco PSSI akhirnya angkat bicara. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya dikutip dari Antara. Namun Pak Ketum ingin merahasiakan semua langkah yang akan dilakukan PSSI. Lanjutnya, Arya menambahkan, proses naturalisasi perlu proses yang sangat panjang dan memakan cukup waktu untuk dieksekusi. Dia pun menegaskan, PSSI tidak akan mengonfirmasi pemain keturunan akan dinaturalisasi atau tidak jika belum benar-benar fix. Termasuk soal Guy Roreat yang namanya dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Saya tidak mau ngomong mengenai Guy Roreat. Yang pasti kita kalau dia belum mengirim data-data ke PSSI kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Ya semua ada prosesnya, ucapnya. PSSI resmi merilis 32 daftar pemain timnas Indonesia untuk pemusatan latihan, TC, di Bali pada Minggu, 18 Mei 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Sebanyak 32 nama dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. TC tersebut dijadwalkan akan dimulai pada 26 Mei. Sejumlah pemain pun dikabarkan sudah berada di Pulau Dewata. Ada yang menarik dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia dan menimbulkan reaksi beragam netizen. Lantas, apa saja hal menarik dari pemanggilan pemain timnas Indonesia kali ini? Berikut penjelasan singkatnya. Nama Elkan Bagot kembali menjadi sensasi tersendiri bagi fan timnas Indonesia. Sosoknya diketahui sudah ada di Bali jauh sebelum daftar pemain ini dirilis PSSI. Publik sudah berharap Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert bergabung. Akan tetapi, dalam 32 daftar yang dirilis justru tidak tertera namanya. Sontak publik pun bertanya-tanya. Kemana Elkan Bagot dan mengapa ia tidak dipanggil meski sudah berada di Indonesia? Hal ini juga menimbulkan spekulasi bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan. Pelatih udah ganti, Elkan sempat mau dipanggil sama pelatih yang baru tapi tertunda karena fokus menit bermain di klub. Sekarang yang bersangkutan sudah ada di Bali dan tetap tidak dipanggil. Artinya masalahnya sama siapa ya? Tulis akun Instagram ukik_rm. Kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia cukup tak diduga oleh netizen. Tetapi sambutan hangat pun diberikan. Kali terakhir Stefano Lillipali bermain untuk timnas Indonesia terjadi pada 2023, di laga persahabatan melawan Turkmenistan. Usianya sudah 35 tahun.
Namun netizen sangat senang dengan pemanggilan Stefano Lillipali ke timnas lagi. Kiprahnya di Liga 1 2024 juga terbilang cukup bagus, memainkan 22 laga, mencetak 5 gol dan mencatat 4 assist. Di musim 2023 lebih ciamik lagi, dengan 31 laga berhasil menorehkan 11 gol dan 17 assist untuk Borneo FC. Menarik dinantikan apakah Lillipali akan dipertahankan Patrick Kluivert hingga laga melawan Cina dan Jepang nanti. Publik mengaku terkejut dengan dirilisnya daftar 32 pemain yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia. Pasalnya, perilisan dilakukan di waktu subuh, hal itu membuat netizen merasa kaget. Biasanya rilis daftar pemain yang dipanggil ke timnas dilakukan di jam-jam kerja. PSSI justru memilih merilis nama pemain di waktu banyak orang baru bangun dari tidurnya. Berikut daftar 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia. Media Vietnam, The Thao 247, komentari tiket Timnas Indonesia versus Cina yang ludes dalam 5 jam. Mereka terpukau dengan antusiasme yang begitu tinggi dari pencinta sepak bola Indonesia. Duel Timnas Indonesia versus Cina sendiri akan tersaji dalam matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025 ini akan jadi krusial bagi skuad Garuda. Kurang dari sebulan sebelum pertandingan, tiket laga Timnas Indonesia versus Cina pun sudah mulai dijual. Ada 2 kloter penjualan tiket. Gelombang pertama penjualan tiket dilakukan pada Kamis, 15 Mei 2025. Sebanyak 80% tiket yang dijual kala itu pun langsung ludes terjual. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut, tiket yang tersedia kala itu langsung ludes hanya dalam waktu 5 jam. Jadi, kita sudah menyiapkan sekira 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas SUGBK. Dari sana, kita kemarin sudah buka penjualan lewat aplikasi, 80%-nya sudah terjual, itu semua kelas, kata Arya Sinulinga dalam keterangan yang diterima Okezone, Jumat 16 Mei 2025. Kloter kedua penjualan tiket Timnas Indonesia versus Cina akan dibuka pada Senin, 19 Mei 2025. Total, ada 20% tiket tersisa yang akan dijual. Media Vietnam, The Thao 247, pun ikut soroti antusiasme tinggi terhadap laga Timnas Indonesia versus Cina. Mereka mengatakan supporter Indonesia gila. Laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia menimbulkan reaksi gila sari supporter, tulis media Vietnam, The Thao 247. Tiket untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Cina secara langsung hampir terjual habis lebih dari setengah bulan sebelumnya. Lanjutnya, tiket termurah dibanderol Rp300.000, sekira Rp400.000 VND, sedangkan tiket termahal dibanderol Rp1,75 juta, sekira Rp2,8 juta VND, jelas media Vietnam. Selain itu, tiket premium dengan banyak manfaat juga cepat terjual habis. Lanjutnya, ini tentu akan menjadi kekuatan lebih untuk para pemain. Kegilaan supporter Indonesia membuat kita takjub, tegasnya. Bintang FC20, Mes Hilgers mengakui antusiasme sepak bola di Indonesia begitu luar biasa bila dibandingkan dengan Belanda. Karena itulah, Mes Hilgers selalu tak sabar bermain bersama Timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat ia ajak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Mes diketahui belum pernah bermain di SUGBK. Dari 3 penampilan Mes bersama Timnas Indonesia, semuanya merupakan pertandingan tandang. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kesempatan bermain di stadion berkapasitas 78.000 orang itu karena cedera. Hal ini membuat Mes sangat penasaran bermain di depan pendukung sendiri. Saya belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana, kata Mes dikutip dari kanal YouTube FC20, Kamis, 8 Mei 2025.
Meski begitu, pemain FC20 itu mengatakan sudah mendengar militansi supporter timnas Indonesia ketika bermain di kandang. Menurutnya, atmosfer SUGBK menjadi lebih gila ketika skuad Garuda bermain. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujar Mes. Jadi ya, saya akan memberikan segalanya untuk supporter. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik, lanjutnya. Rasa penasaran Mes kemungkinan besar akan terbayar dalam waktu dekat. Sebab, timnas Indonesia diketahui akan menjalani 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni, dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Mes tentu bisa merasakan atmosfer SUGBK jika dipanggil untuk pertandingan melawan tim Dragons, julukan timnas Cina. Di sisi lain, Mes Hilgers memahami fanatisme supporter timnas Indonesia. Namun demikian, Mes mengakui Garuda fans merupakan salah satu supporter paling respek yang pernah ditemui olehnya. Di timur Indonesia, aku cukup terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana, tutur Mes. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, tukasnya. Pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk bakal langsung cetak sejarah jika jadi pemain timnas Indonesia. Ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris. Pasalnya, Leeds United, klub tempat ia bernaung, resmi mengamankan tiket promosi ke Premier League, usai tuntas berlaga di divisi Championship. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini membawa dampak lebih dari sekadar euforia promosi. Di balik sukses Leeds, ada satu nama yang terus menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dia adalah Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds ini disebut-sebut berpotensi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia berkat darah keturunannya. Struijk telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan Leeds musim ini. Dengan postur 190 cm, ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Namun, bukan hanya performanya yang mencuri perhatian. Latar belakang keluarganya menjadi sorotan karena memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Kakek dari pihak ibu, Peter W. Muller, diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk membela merah putih. Dalam regulasi FIFA, pemain dengan garis keturunan langsung dari negara tertentu dapat memperkuat tim nasional negara tersebut. Pascal Struijk, dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, pun menjadi kandidat ideal untuk proyek naturalisasi PSSI yang kini semakin serius mengincar pemain diaspora. Perbincangan mengenai potensi Struijk bermain untuk timnas Indonesia semakin memanas usai pelatih kepala, Patrick Kluivert bertemu dengan Pascal Struijk. Langkah ini menandai adanya komunikasi langsung yang cukup intens. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, pendekatan yang dilakukan oleh jajaran pelatih timnas Indonesia ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan mereka merekrut Struijk ke dalam skuad. Dukungan terhadap kemungkinan ini juga datang dari media internasional. Salah satu media asal Belanda, Voetbal Primeur, menyebut bahwa Struijk telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekadar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, maka Pascal Struijk akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berkarier di Premier League. Ini bukan sekadar prestise pribadi, tapi juga sebuah pencapaian monumental bagi persepak bolaan Indonesia. Dalam jangka panjang, kehadirannya berpotensi menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. PSSI sendiri telah mengisyaratkan bahwa strategi mendatangkan pemain keturunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas tim, memperkuat daya saing, serta membentuk skuad yang mampu bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Melihat latar belakang dan pengalaman Struijk, kehadirannya akan memberikan kontribusi signifikan, terutama di lini belakang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi titik lemah.
Lebih dari itu, Pascal Struijk juga bisa menjadi ikon baru yang merepresentasikan wajah sepak bola Indonesia modern, global, berprestasi, dan membanggakan. Tim tamu Cina mewaspadai kekuatan Indonesia menjelang pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion Gelora Bung Karno, tim yang diasuh Branko Ivankovic menganggap, timnas Garuda sedang berkembang. Kewaspadaan itu diutarakan penyerang Australia, Wu Lei lewat Instagram pribadinya. Dia mengaku terkesan dengan perkembangan sepak bola yang ditunjukkan skuad Garuda. Sebagai sebuah negara, tentu saja Indonesia berkembang. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain di kandang. Mereka jelas menjadi negara yang berusaha mengejar kami, ujar striker Wu Lei berusia 33 tahun itu, di laman resmi Instagram pribadinya. Menurutnya, persaingan di grup C sangat ketat, terlebih lagi di babak ketiga dalam perebutan tiket otomatis untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jelas grup yang ketat seperti itu. Jadi, ya, ini adalah pertandingan penting bagi kami, ucapnya. Dia melanjutkan, timnya ingin bermain sepak bola untuk mendapatkan momen-momen semacam ini. Ini kesempatan besar bagi kami sebagai tim untuk menegaskan posisi kami di babak penyisihan grup ini dan memastikan kami dapat mencoba dan mampu masuk round 4, ujar Wu Lei. Dia berharap, timnya bisa mendapat tambahan kekuatan dari dukungan supporter yang datang ke Indonesia. Bermain tandang sendiri itu penting. Saya pribadi sangat menantikannya. Saya rasa itu memberi Anda sedikit motivasi ekstra, apalagi supporter Indonesia yang sangat fanatik, tambahnya. Terlebih, banyak wajah baru di dalam skuad timnas Indonesia yang punya banyak pengalaman bermain di Eropa. Ini tentu menjadi ancaman, tegas Wu. Saat ini, Cina berada di peringkat akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Vietnam melalui media lokalnya kini malah berbalik mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Padahal, biasanya mereka dikenal kerap berlaku julid kepada timnas Indonesia yang mereka anggap sebagai saingan terberat di level Asia Tenggara. Beberapa hari lagi, perjuangan Patrick Kluivert untuk mendampingi timnas Indonesia menuju pencapaian prestisius yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 mendapat ujian besar. Cina dan Jepang sebagai tim papan atas Asia mencoba untuk menghadang si anak bawang, timnas Indonesia yang kepengen merasakan pentas tertinggi sepak bola. Segala persiapan diupayakan oleh timnas Indonesia. Lewat PSSI, mereka kemungkinan memanggil seluruh pemain diaspora Eropa yang akan berseragam merah putih. Sontak saja, kekuatan baru yang dibawa Patrick Kluivert ke Jepang maupun Cina kelak sudah mulai membuat para calon lawan ketar-ketir. Mereka pun tidak menyangka kenapa wajah di timnas Indonesia berubah cukup signifikan. Bahkan mereka lumayan familiar dengan para pemain itu karena tampil di Eropa. Tidak tanggung-tanggung, suara dari luar negeri begitu keras akan gebrakan yang dilakukan timnas Indonesia ini. Ada dari mereka meminta FIFA dan AFC mengusut kondisi itu. Kekhawatiran kian menjadi-jadi lantaran timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert hanya tertinggal 3 poin dari Australia yang berada di posisi 2. Di sisi lain, solidaritas justru ditunjukkan oleh Vietnam, rival sekaligus saudara dekat timnas Indonesia yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam yang biasanya sering menyindir apapun langkah timnas Indonesia, sekarang malah mendukung maksimal perjuangan tetangganya itu. Melalui media setempat yaitu Dantri, Vietnam melihat secercah harapan bagi skuad Patrick Kluivert untuk menapak lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tanpa sebab mereka bilang begitu. Pasalnya, timnas Indonesia masih dalam jalur yang benar untuk bersaing memperebutkan satu tiket lolos. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat setelah 8 kali melakoni babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, kata media Vietnam. Artinya, tim Indonesia berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika mampu bermain maksimal di 2 babak tersisa, tulis Dantri. Namun, persaingan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia di grup C saat ini sangat ketat karena selisih poin antar tim tidak terlalu signifikan, paparnya. Oleh karena itu, pertandingan antara Indonesia dan Cina pada 5 Juni dianggap sebagai titik balik utama dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, jelas Dantri. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia,
Patrick Kluivert tampaknya tak perlu bingung dengan absennya Marcelino Ferdinand saat melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Sebab ada sosok Eliano Reijnders yang baru saja mencetak gol indah bersama klubnya, PEC Zwolle di laga lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Ya, Marcelino itu dipastikan absen karena terkena hukuman akumulasi kartu. Pemain Oxford United sebelumnya sudah mendapatkan 2 kartu kuning saat skuad Garuda bersua dengan Bahrain pada laga tandang kandang, Oktober 2024 dan Maret 2025. Hilangnya Marcelino membuat kekuatan lini serang timnas Indonesia berkurang. Namun, Eliano bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Adik gelandang AC Milan, Tijani Reijnders itu baru saja unjuk gigi dalam laga PEC Zwolle versus Willem II, Kamis, 15 Mei 2025. Dalam laga tersebut, Eliano sukses mencetak gol penentu kemenangan PEC Zwolle. Gol tersebut tercipta setelah Eliano melakukan dribbling mengecoh lini pertahanan Willem II. Aksi itu kemudian diakhiri dengan tembakan jarak dekat yang keras, merobek gawang Willem II. Performa apik Eliano dalam pertandingan itu bisa menjadi pertimbangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk menempatkannya menggantikan Marcelino. Meski begitu, semua keputusan ada di tangan tim kepelatihan. Eliano memang dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa ditempatkan di posisi manapun. Sebelumnya, dia pernah bermain sebagai bek kanan dalam 3 laga bersama timnas Indonesia. Namun demikian, Eliano belum pernah menjadi starter di skuad Garut. Laga melawan Cina menjadi kesempatan bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk unjuk gigi. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga tersebut akan krusial bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia, Makan Bola, ketakutan melihat Givario Reat dan Tristan Goejer segera memperkuat timnas Indonesia. Malam Bola mengatakan jika 2 nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Reat dan Goejer terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya bisa berharap, semua ada di tangan federasi. Namun jika ada tambahan pemain naturalisasi tentu saya akan sangat senang, tutur Patrick Kluivert. Memang ada rencana penambahan, namun saya tak tahu ke depannya seperti apa, saya hanya ingin fokus ke pertandingan selanjutnya, lanjut Kluivert. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Makan Bola. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Givario Reat dan Tristan Goejer. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola. Jika Givario Reat, Tristan Goejer dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuh Makan Bola. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Malaysia. Lanjutnya, saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Malaysia. Ini sangat mengejutkan, tegas Makan Bola.